Saya mau bertanya, di mana keberadaan laki-laki yang hilang di tempat ini? Astagfirullahaladzim. Dia ada di dalam goa. Tuh kan mas, bener apa kata saya? Kenapa ada di dalam goa? Sedangkan konon katanya goa itu tidak semua orang bisa melihatnya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Malam hari ini saya berada di sebuah desa. Saya bersama Mas Angga, dan ini kita berada di desa yang dijuluki dengan 1001 goa seperti Mas Angga. Jadi goa itu terpisah-pisah teman-teman, mencar-mencar gitu ya. Nah, jadi kita sedang mencari tuh nggak ketemu gitu. Jadi memang ada satu goa yang benar-benar dikeramatkan, tidak semua orang bisa melihat gua itu, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kami di sini ingin apa ya, kan gua itu kan keramat, pasti ada penunggunya. Jadi ada mitos teman-teman, bahwa gua itu kan goib ya, bukan goib maksudnya nggak semua orang bisa melihat gua itu teman-teman. Nah, jadi ada satu pemuda, astagfirullahaladzim, ini hawanya bikin ngantuk Mas Angga. Betul. Karena energinya di sini kuat sekali. Jadi ada satu pemuda teman-teman yang hilang di tempat ini, itu udah sekitar 4 harian teman-teman. Nah, konon pemuda itu dia tidak mencari gua gitu teman-teman. Maksudnya tidak ada hubungannya dengan gua tersebut. Yang tadi saya bilang, gua itu tidak sembarangan orang bisa melihat gitu ya. Itu tidak ada hubungannya. Jadi dia tidak mencari gua tersebut gitu intinya teman-teman. Dan dia itu ke tempat ini katanya dari rumah tuh dia bawa pancing, seperti itu teman-teman. Nah, di situ tuh dia mau bawa pancing, terus dari rumah tuh gak ada temennya, intinya hanya bawa pancing kata orang rumah. Nah, setelah itu dia tidak kembali selama 4 hari ini, seperti itu mas. Nah, padahal di sini memang ada sungai teman-teman, memang ada sungai. Gua itu kan tidak sembarang orang ya bisa melihat. Ya. Tapi kalau menurut saya teman-teman, pasti ada yang nggak beres, ada yang dia lakukan sembarangan lah, tidak senonoh di tempat ini, seperti itu teman-teman. Kan gue itu tidak terlihat ya, mungkin laki-laki itu bisa melihat guanya mas. Terus ketika bisa melihat guanya, dia melakukan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan gitu mas Angga. Jadi yang membuat dia itu tidak kembali itu hal tersebut mas. Padahal niatnya dari rumah, mungkin kata orang rumah dia hanya pergi memancing. Tapi kalau menurut saya itu dia ada hubungannya sama gua yang itu mas, yang tidak bisa semua orang itu lihat. Nah, kan gua itu banyak ya teman-teman ya, yang tidak bisa dilihat oleh, yang tidak sembarang orang bisa melihat gua tersebut. Ya ini gua yang ini mas, yang ada di tempat ini, seperti teman-teman. Kalau dulu kan katanya di situ ada beberapa raja-raja lah yang singgah untuk bersembunyi di situ, katanya ya mas ya. Nah, raja-raja tersebut kan kayak bawa emas gitu ya, itu sampai dipendem di situlah gitu teman-teman. Jadi terkenal gua tersebut itu ada harta karunnya. Nah, makanya buat incaran para orang-orang nakal gitu mas Angga. Makanya mungkin para leluhurnya, dari situlah para leluhur yang ada di situ, lelembut-lelembutnya teman-teman, itu membuat gua itu tidak bisa dilihat sama orang lain gitu teman-teman. Orang-orang yang jahat lah gitu. Tidak semua orang bisa melihat gua tersebut, karena mungkin dulu-dulunya itu buat incaran para penjahat gitu ya mas ya, yang ingin mencuri harta karun tersebut teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kan sudah 4 hari tidak ditemukan teman-teman.
Nah, apakah dimakan hewan buas ya kita kurang paham, tapi menurut saya ini ada hubungannya dengan goa yang tidak sembarang orang itu bisa melihat, Mas Angga. Iya. Nah, dijuluki 1001 goa karena memang banyak sekali goa di sini, Mas Angga, di tempat ini gitu. Ya nggak 1001 juga intinya teman-teman, yang jelas banyak gitu. Astagfirullahaladzim. Kok kayak ada apa ya, suara benda-benda berat dijatuhkan ya, Mas ya? Iya, sebelah sana ya Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Merinding sama saya. Kalau dari rumah sih pamitnya mancing gitu. Nggak pamit mancing, maksudnya bawa pancing gitu, Mas Angga. Ya, ketemu sama sekarang ya. Betul. Astagfirullahaladzim. Mas Angga, Iya, Bapak nih. apa? Dari sini, Mas, dari sini. Mana Bapak nih? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Merinding gila, Mas Angga. Jangan-jangan kita yang hilang di sini, Mas. Jangan Bapak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardi. Astagfirullahaladzim. Atau ini kan udah memasuki bulan Suro ya, Mas ya. Iya, Bapak nih. Apa dia ini menurut saya melakukan pelanggaran di sini, Mas enggak? Karena dia ini udah masuk bulan Suro ya. Jadi seperti ada hal yang tidak senonoh yang dia lakukan, Mas, di tempat ini. Makanya membuat dia itu keselong lah, ibarat kata seperti itu, teman-teman. Nah, ini dapat info ya, teman-teman. Di rumah ini lagi ngadain kayak doa bersama gitu, Mas, supaya yang kita cari ini bisa ketemu gitu, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Apa ya, kalau penerawangan saya ya, Mas ya, ya itu yang tadi ada hubungannya dengan gua tersebut. Dari cerita-ceritanya dia bawa pancing gitu dari rumah. Astagfirullahaladzim. Kalau kita telusuri secara misal dari alam ke alam gitu ya, Mas ya, itu sudah bukan tugas kita ya, Mas ya. Itu ada yang mencarinya sendiri, teman-teman. Mungkin kita bisa bantu lewat goib, Mas. Kita wujudkan salah satu lembutnya, karena ini bulan Suro ya, Mas ya, bulan yang terkenal mistis, teman-teman. Apa ya, bahasanya itu ada yang juga bulan Suro nih tempatnya lelembut itu bersatu gitu, Mas. Semua yang ada di muka bumi ini tuh lembutnya itu bersatu gitu, teman-teman. Itu sih menurut saya jalan satu-satunya kita harus panggil mungkin sesepuh yang udah ada dari zaman itu ya, Mas ya. Yang ada di gua tersebut kita panggil mungkin, atau bagaimana nih, kita konsul dulu apa Kom Jani atau siapa teman-teman di rumah. Tapi teman-teman tim juga sedang penelusuran ya, Mas ya. Iya. Kalau itu sih menurut saya coba aja kita lakukan ya, Mas ya. Iya, Bapak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Mas Angga. Apa Bapak nih? Kok saya tiba-tiba pusing, Mas? Mas, Mas. Iya, Bapak nih. Ada yang mau hadir kayaknya nih, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya lirah, ya kubur, ya jasad. Mawujud, mawujud, mawujud. Siapakah engkau? Hadir. 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 Di mana kau sembunyikan?
manusia yang tersesat di sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Depan masuk. Depan masuk. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Beri salam Mas. Assalamualaikum. Iya, saya mau manggil panjenengan. Saya mau bertanya, di mana keberadaan laki-laki yang hilang di tempat ini? Astagfirullahaladzim. Dia ada di dalam goa. Tuh kan Mas, bener apa kata saya? Kenapa ada di dalam goa? Sedangkan konon katanya goa itu tidak semua orang bisa melihatnya. Astagfirullahaladzim. Jadi Allahu Akbar. Jadi di depan gua tersebut itu seperti ada sungai kecil yang memang di situ melimpah sekali ikan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi seperti ini teman-teman, di depan gua tersebut itu ada seperti aliran air. Nah di situ itu memang banyak sekali habitat ikan. Nah konon ada beberapa ikan yang memang tidak bisa dipancing gitu Mas. Nah tidak bisa dipancing gitu ya teman-teman, tidak bisa ditangkap. Siapapun yang berhasil menangkapnya itu hujan Mas, itu pasti pulang bisa sakit Mas Angga. Kalau enggak ya itu keselong. Nah si pemuda ini kan ikan itu nggak bisa ditangkap ya Mas ya. Pemuda itu memberikan seperti obat itu Mas, untuk supaya ikan yang di situ tuh mati gitu Mas Angga, supaya bisa dibawa pulang. Makanya leluhur yang ada di sana itu marah seperti itu Mas. Kan memang di situ ada ikan yang memang tidak bisa ditangkap. Ada ikan yang besar tidak bisa ditangkap, ya di situ aja gitu Mas, nggak bisa ditangkap. Nah si pemuda itu mungkin kayak obat protas gitu ya Mas ya, atau apa ya Mas ya. Jadi lembut yang di situ marah Mas Angga. Itu yang menyebabkan laki-laki itu tidak bisa pulang. Astagfirullahaladzim. Jadi ada mitos bahwa ikan yang ada di perairan tersebut ada beberapa yang tidak bisa ditangkap, dan si laki-laki ini menggunakan cara lain yang membuat para leluhur yang ada di situ yang sudah berada sejak zaman dahulu itu murka. Kalau boleh saya tahu, siapa panjenengan? Astagfirullahaladzim. Jadi Mbah adalah sesepuh yang dulu pernah menjadi juru kunci di gua tersebut. Jadi Mbah paham sekali tentang asal muasal dan cerita-cerita di gua tersebut. Berarti panjenengan tahu bagaimana cara untuk menemukan kembali laki-laki yang hilang tersebut. Astagfirullahaladzim.
tunggu setelah 7 hari 7 malam mas. Berdoa saja, tunggu sampai 7 hari 7 malam, dia akan kembali sendirinya mas Angga. Dia akan pulang dengan sendirinya, seperti hari dimana dia itu terakhir dilihat mas. Berarti kita tidak perlu susah payah mencarinya. Di hari yang ke-7 hari 7 malam tersebut, dia akan kembali sendirinya, tapi dengan keadaan yang intinya gak menjamin gitu mas. Ya memang mungkin kalau orang ke Selong tuh kan nanti kalau ketemu bisa linglung gitu ya mas ya, itu sih nanti bisa kita ruqyah. Tapi ada juga yang memang gak sembuh mas, tetap pangaplongo aja gitu teman-teman, karena dia memang masuk ke alam goib. Berarti dia sedang berada di alam goib. Astagfirullahaladzim mas Angga. Pantas dicari gak ketemu mas, karena dia masuk alam goib mas Angga. Dia disekap oleh lembut yang ada sejak zaman dulu mas. Astagfirullahaladzim. Baik, saya akan sampaikan semua ini kepada keluarganya. Memang betul bahwa kampung ini dijuluki dengan 1001 gua, karena memang banyak sekali gua. Berarti ada banyak gua yang warga di sini belum tahu juga. Astagfirullahaladzim, berarti benar mas, dijulukin. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Oh, berarti masih banyak gua-gua yang warga itu belum tahu keberadaannya. Baik. Oke, saya akan kabarkan kepada keluarga yang ada di rumah. Iya, saya tahu bahwa di tempat yang seperti ini tidak boleh senonoh, apalagi tidak mematuhi aturan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mas, ternyata yang ada di depan kita itu dulu adalah juru kuncinya mas Angga. Namanya Mbah Bedul. Astagfirullahaladzim. Durung mana? Dulunya mungkin orang sini mas Angga. Ternyata yang dicari-cari masuk di alam goib mas. Katanya dia akan kembali di hari yang ke-7 hari 7 malamnya. Dia hilang, dia akan kembali mas Angga. Dia akan dikembalikan, tapi dengan keadaan yang memang tidak menjamin gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kita tunggu, karena ini kan udah hari keempat, kita tunggu aja mas. Ya. Yang ke-7, karena saya bisa bantu dengan cara kayak gini ya mas ya. Apakah benar di hari yang ke-7 itu dia bisa kembali lagi walaupun dengan keadaan yang linglung. Misal ternyata mitosnya itu banyak mas di gua yang tidak semua orang bisa melihat ini. Ada ikan yang memang tidak bisa ditangkap gitu mas Angga. Mungkin ikan itu besar ya, sebahasa saya mungkin. Nah, mungkin itu kayak emas, tapi itu memang nggak bisa ditangkap mas, seperti itu. Terus ditangkap tuh kan nggak bisa, apalagi kita bawa pulang. Nah itu malah murka nanti mas. Nah, ditangkap aja nggak bisa, apalagi dibawa pulang, kan jelas nggak boleh. Terus ada ribuan kelelawar juga yang memang ada di gua tersebut, jadi menambahkan kesan mistis yang lebih itu gitu, menakutkan gitu mas Angga. Baik teman-teman, saya akan menyampaikannya kepada pihak keluarga ya, supaya tidak berpikir yang berlebihan, takutnya dimakan hewan buas. Mungkin saya akan akhiri dulu, kalau misalnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya nggak dimakan hewan buas ya teman-teman. Iya.